Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Satrio Nugraha. Pada kali ini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UAS saya dengan makul pemrograman terstruktur yang dibimbing oleh Bapak Danuri Eskom Enkom. Nah, pada kesempatan ini saya sudah membuat pemrograman saya dengan menggunakan aplikasi Pascal dan sudah saya susun di Word. Nah, untuk video selanjutnya saya akan mempresentasikan langsung saja pada video selanjutnya. Baik, pada video kedua ini saya akan mempresentasikan hasil pemrograman saya atau hasil dari Word saya yang telah saya susun menjadi sebuah makalah. Dan saya akan membuka folder saya dulu untuk menampilkannya. Tunggu ya teman-teman. Nah, ini hasil dari pemrograman saya atau hasil dari makalah saya. Di sini saya sudah membuat suatu makalah. Di sini tentu saja ada sebuah cover dan logonya dari Amik JTC, nama, NIM, dan nama dosen tentu saja. Di sini Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta Cipta Semarang 2001. Saya baru saja membuatnya. Dan di sini saya memilih program yang ke-1 atau yang ke-A. Di sini saya sudah membuatnya, sudah saya benarkan dari tugas dari soalnya Pak Danuri. Dan ini contohnya, contoh dari pemrograman saya. Nah, ini saat yang dijalankan, contohnya seperti ini pada digambar. Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Danuri, saya sudah menjawabnya. Sintek apa saja yang ada di program di atas dan jelaskan. Nah, saya menjawab sintek adalah program yang berarti aturan penulisan jika menemui kalimat sistem error. Kemungkinan besar ada kesalahan pada cara penulisan perintah berikut sintek dalam di atas. Nah, di sini sinteknya teman-teman bisa melihat ada users crt begins var variable maksudnya, dan pada akhir pasti ada n titik, jangan lupa ada titiknya. Lalu untuk akhir tanda titik koma lainnya script pembuatan perintah program. Read untuk menginput, readline untuk menampilkan yang kita input, CLRS untuk mengkosongkan layar menjadi hitam menuju inputan, begin sebagai awal program Pascal atau tubuh program baru, dan N sebagai penutup setiap penggunaan begin jika menggunakan banyak input begin, dan yang terakhir N titik sebagai penutup program agar bisa dijalankan. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di sini pada sintek apa saja yang di pemrograman saya. Yang kedua, pada soal kedua, variabel apa saja yang di program tersebut. Saya jelaskan dulu, variabel adalah tempat penyimpanan angka, string, dan data lainnya. Dalam Pascal variabel harus dideklarasikan sebelum penggunaan variabel dalam Pascal dideklarasikan dengan menggunakan var. Nah, di sini ada beberapa macam. A, tipe bilangan bulat integer. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ini integer apa. Integer adalah tipe bentuk numerik yang bisa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat. Contohnya seperti 1,27, 100 dan lain-lain ya. Terus di sini ada char dan string. Nah, pada soal ketiga
menurut Anda program tersebut sudah termasuk dalam pemrograman yang struktur atau belum? Berikan penjelasan jawaban Anda. Di sini saya sudah menjawab, sudah. Karena programan tersebut ditulis dengan bahasa secara sistematis dan mengandung teknik pemecahan masalah yang tepat dan benar sehingga menghasilkan output secara waktu singkat dengan suatu logika dalam pemecahan masalah yang bermanfaat. Beberapa ciri-cirinya ditulis dengan bahasa standar secara sistematis dan rapi sehingga tidak menimbulkan arti ganda, mengandung teknik pemecahan masalah yang tepat dan benar, membutuhkan biaya testing yang rendah, memiliki dokumentasi yang baik. Terus yang program memiliki ketepatan, ketelitian, dan kebenaran dalam menghitung sehingga hasilnya dapat dipercaya. Nah, untuk soal yang keempat, apa output dari program di atas? Jelaskan dan gambarkan. Nah, di sini saya menjawab output bertujuan menginformasikan kepada user hasil untuk pengolahan yang telah dilakukan. Nah, berikut contohnya. Nah, sini saya udah memberikan gambar contoh, teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, saya jelaskan ya pada gambar di atas. Dalam program di atas dibagi menjadi 3 kategori: input, proses, dan output. Setelah kedua kategori terpenuhi, maka kategori terakhir adalah output terakhir, hasil akhir atau keluaran hasil program saat dijalankan. Kita tinggal menginput nilai secara otomatis. Program akan mengklarifikasikan secara otomatis, akan menentukan klarifikasi nilai angka tersebut. 4 klarifikasi angka yaitu A, B, C, dan D. Untuk nilainya saya menggunakan lebih 80 untuk nilai A, untuk nilai lebih 70 kategori B, nilai lebih dari 50 dan kurang dari 70 kategori C, dan yang terakhir nilai kurang 50 kategori D. Nah, untuk soal yang terakhir dari Pak Danuri, di sini saya jelaskan analisa struktur program dan hasil paskode tersebut dan perbaikilah kekurangan yang ada. Nah, jawaban dari saya di sini. Berikut gambar analisis pembagian program. Untuk A, coding program dan input program. Contohnya, contohnya teman-teman bisa melihat di sini ada gambarnya, saya udah kasihkan gambarnya. Di sini lengkap dengan pemrograman gambarnya saya. Di sini A untuk coding program, input program. Yang ke B, proses programnya seperti ini. Dan yang ke C, output programnya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, pada penjelasan di gambar di atas akan saya jelaskan. Di atas adalah 3 struktur program dari input kita mengetik program sampai proses memasukkan rumus-rumus sampai akhir keluar atau output program saat dijalankan. Nah, di sini berikut hasil kekurangan atau kesalahan program yang sudah diperbaiki. A, untuk variabel ulang string diganti ulang char. B, menambahkan CR untuk begin setelah penambahan reabet setelah ulang. C, untuk penambahan kategori nilai klarifikasi B if nilai lebih 70 dan perubahan untuk nilai kategori C if nilai lebih dari 50 dan nilai kurang dari 50, dan D
untuk menutup program kita perlu pakai n titik koma jika sudah ada n titik. Pada penggunaan rumus kategori 4, angka ada yang harus diperbaiki. F. Perubahan nilai kotak X untuk beberapa karena kurang pas. Jadi kotak X itu untuk seperti apa contohnya? Untuk menengahkan atau mempinggirkan suatu program pada layar HP atau laptop Anda. Contohnya seperti itu. G. Untuk program saat perbaikan untuk memperbaiki program tidak ditambah do. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembahasan tugas saya UAS pada Word. Nanti kita akan menjalankan program Pascalnya pada video berikut. Baik teman-teman, untuk video yang ketiga saya akan menjalankan atau mengaplikasikan ya pada program saya yang sudah saya buat kemarin. Pertama-tama saya akan membuka aplikasinya dulu. Nah, baik, di sini saya sudah membuatnya. Di sini teman-teman kalau misalkan mau membukanya, udah membuatnya, teman-teman tinggal klik file, open. Nah, kemarin teman-teman menambahkan apa pada awal pembuatan. Di sini saya membuat nama awalnya adalah tugas SA. Saya buka, klik dua kali. Nah, di sini saya sudah membuatnya aplikasi Pascal saya. Nah, di sini ada program persiapan UAS, tentu saja untuk UAS ya. Terus user CTRL, nilai, integrate, keterangan string, ulang char. Nah, di sini beginnya yang tadi saya suruh memperbaiki CLR SCR. Ulangnya ya repeat. Nah, di sini kotak X-nya saya sudah memasukkan 30 semuanya untuk posisi nanti untuk mentengahkan. Dan yang 5 sampai seterusnya ini untuk urutan pada pemrogramannya. Pada nanti hasilnya di urutan pada hasilnya. Ini saya bisa ke bawah. Di sini saya sudah menamakan untuk mengaplikasikannya supaya gampang, itu tugas saya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat inilah contoh sebuah Pascal yang saya perbaiki dari tugasnya Pak Danuri. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kurang dari 50 untuk nilai D, lebih dari 50 dan kurang dari 70 untuk nilai C, nilai lebih 70 untuk nilai B, dan nilai 80 untuk nilai D. 80 untuk nilai A, maaf. Di sini returnnya keterangan ya. Terus returnnya coba lagi ya atau tidak. Ya, terus habis itu kita end titik untuk mengakhiri sebuah programnya. Baiklah, kita coba saja ya teman-teman. Di sini kita klik run, ya. Nah, di sini misalkan saya memasukkan nilai 80, saya enter. Nah, di sini akan muncul keterangannya sedang dalam kurung B. Nah, teman-teman misalkan mau melanjutkan, tinggal ketik ya, iyanya ya besar ya teman-teman, karena saya memasukkannya pada awal, iyanya ya besar, enter. Nah, tampilannya seperti awal lagi. Nah, misalkan saya mau ngetik nilai dari 67 misalkan 67. Nah, di sini kurang. Nah, munculnya dia pasti kurang atau dalam kurung C. Nah, misalkan kalau misalkan teman-teman sudah tidak mau melakukannya atau ingin mengakhirinya, teman-teman klik saja T. Nah, di sini dia akan muncul pada program awal saat akan
bisa diperbaiki, atau teman-teman ada yang kurang atau gimana, teman-teman langsung bisa memperbaikinya atau menambahinya ya. Ini sudah tidak kurang sih, tinggal mau menambahin, misalkan teman-teman mau di sini mau dikasih nilai berapa lagi bisa, tapi saya membuat 4 saja supaya lebih simpelnya ya. Ya mungkin begitu aja sih teman-teman dari pemrograman saya. Mungkin kalau misalkan ada salah atau pada pemrograman saya ada yang salah, saya mohon maaf, karena di sini saya juga lagi belajar untuk cuma memenuhi tugas UAS saya supaya nilai saya keluar, dan mudah-mudahan nilai saya bagus juga dan tidak ada yang kurang pada nilai saya. Nah, bila teman-teman ada saran ataupun ada gimana ya, ada saran atau kritik lah pada program saya ada yang salah atau gimana, teman-teman bisa langsung WA saya di bawah sini, nanti saya akan mencantumkan nomor saya, dan bila ada kekurangan yang lebih saya mohon maaf juga ya. Menurut saya sampai situ sih presentasi saya untuk memenuhi tugasnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.